Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMA Islam Sinar Cendekia, seluruh dewan guru dan staf sekolah serta anak-anakku yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, dan berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan rasa syukur yang kita panjatkan ini menambah terus nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salat serta salam juga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sahabat-sahabat semua yang saya cintai, perkenalkan sebelumnya, saya Ibu Paramita Mesayu. Kalau ketemu di jalan mungkin bisa bertegur terlebih dahulu karena memang mungkin bisa jadi saya tidak bisa mengenal satu persatu. Boleh anak-anakku semua panggil ibu atau kakak juga boleh ya. Saya tinggal di Tangerang Selatan di Komplek Batan Indah dan saat ini diamanahi sebagai anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, anggota legislatif yang menjadi bagian dari pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa tugas dari DPRD Kota Tangerang Selatan? Salah satu yang paling utama tentu menjembatani aspirasi masyarakat dari seluruh golongan, semua umur kepada pemerintah kota. Mewakili suara masyarakat Kota Tangerang Selatan dan juga memberikan saran dan masukan pelaksanaan pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Anak-anakku sekalian, jika dalam perjalanannya mungkin ada masukan, saran, boleh disampaikan sebagai bentuk aspirasi anak muda untuk kemajuan Kota Tangerang Selatan yang kita cintai. Siswa SMA Islam Sinar Cendekia tentu harus punya keberanian, punya tekad yang kuat untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi pola pikir, masukan, saran, dan perbaikan untuk daerahnya sendiri. Jangan sampai adanya teman-teman di sini sebagai siswa SMA Islam Sinar Cendekia menjadi sesuatu yang biasa saja. Maka mulai saat ini tentu kita biasakan kebiasaan-kebiasaan baik, melihat keadaan sekitar kita, dan kita mencoba untuk kontribusi untuk keadaan yang lebih baik lagi. Hari ini saya berdiri di depan calon pemimpin masa depan Indonesia. Calon pemimpin yang menjadi bagian batu bata bangunan Indonesia untuk lebih baik lagi. Dan juga harapan saya berdiri di depan teman-teman semua. Semoga teman-teman menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan tentu pemimpin bangsa masa depan yang jujur dan berakhlak mulia. Karena
kita diperlihatkan banyak kejadian-kejadian fenomena bahwa seorang pemimpin bukan hanya bisa memimpin, tapi harus memiliki karakter positif yang itu dikembangkan dari sejak dini, dari belia seperti teman-teman semua. Teman-teman semua saat ini berada di usia emas. Usia emas untuk membangun masa depan bangsa. Usia SMA adalah usia produktif. Masa-masa terindah. Coba kita tanya para guru. Pasti paling berkesan salah satunya adalah ketika masa SMA. Maka kesan itu harus dibangun dan diciptakan menjadi sesuatu momen yang berharga dan mengesankan yang baik. Jangan disia-siakan. Masa depan yang cerah tidak hanya datang dengan sendirinya, tapi harus dirancang, dibangun dari sekarang. Siapa yang merancang? Diri teman-teman sendiri. Siapa yang menentukan? Teman-teman sendiri. Sehingga mulai dari sekarang saya yakin guru-guru juga mendampingi bagaimana kita merancang, merencanakan masa depan yang lebih baik lagi. Maka fokus belajar serta menjaga kedisiplinan adalah kunci keberhasilan. Seberapa fokus kita belajar di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Mungkin zaman saya dulu SMA, zaman Bapak Ibu guru dulu SMA, media sosial belum seheboh sekarang. Dulu paling ada tuh seingat saya itu adalah Friendster. Namun sekarang ada Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang ini juga diperparah atau tantangan besar kita ditambah dengan game online. Atau fenomena lain ada pinjaman online dan judi online. Mungkin kita tidak termasuk di dalamnya yang terlena. Apalagi di dua yang tadi, judi online dan pinjaman online. Tapi kita harus bisa membentengi diri kita dengan tantangan-tantangan sosial media dan game online. Untuk bisa menjadikan masa, karena waktu teman-teman di masa muda ini adalah aset berharga. Dan ingatlah, setiap detik yang teman-teman habiskan itu bernilai untuk masa depan teman-teman. Apa yang mau dicita-citakan, apa yang mau dicapai ditentukan dari sekarang. Saya sedikit ingin berbagi pengalaman hidup. Teman-teman semua mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Saya sejak kecil dari SD sampai SMA di Kota Tangerang Selatan. SD di Batan Indah, SMP di SMPN 8 Tangsel, dan SMA di SMA N2 Tangerang Selatan. Saat itu di akhir kelas 3 SMA saya qadarullah kehilangan ayah kandung saya. Waktu itu ayah saya berumur 46 tahun. Saya berusia belum genap 17 tahun. Dan sakaratul mautnya di hadapan saya. Itu momen yang tidak terlupakan dan justru menjadi salah satu cambukan untuk saya menjadi lebih baik lagi. Sebagai anak pertama, ini adalah salah satu momen hidup yang menjadikan saya terus termotivasi. Poin pentingnya adalah setiap orang punya momen hidupnya masing-masing. Cari, temukan, dan sadari. Tidak semua yang mungkin kita benci itu menjadi sesuatu hal penghalang kita. Tapi kita ubah dengan hal-hal positif yang bisa kita raih. Selanjutnya, di bangku sekolah, saya aktif di berbagai organisasi dan mencari peluang-peluang prestasi. Sehingga ketika itu di SMA, saya mendapat kesempatan masuk perguruan tinggi negeri Institut Pertanian Bogor dengan jalur USMI atau tanpa tes, atau dengan kata lain PMDK.
Apakah mudah? Saat itu tentu tidak. Sebagai anak pertama, perempuan, dan kemudian harus berpisah dengan ibu dan adik perempuan saya, itu menjadi salah satu momen yang berharga dan harus keluar dari zona nyaman. Di kampus, banyak organisasi dan kegiatan yang saya ikuti. Ketika sekarang teman-teman punya banyak informasi di media sosial, di dunia maya tentang berbagai macam peluang beasiswa dan studi lanjutan, maka masa-masa kampus nanti yang akan teman-teman hadapi menjadi salah satu momen yang harus dioptimalkan. Ikut organisasi, aktif, belajar bagaimana menghadapi orang lain, belajar bagaimana menyampaikan ide-ide dan gagasan, keluar dari zona nyaman, dan juga ikuti berbagai macam kegiatan baik itu yang sifatnya akademik dan organisasi. Termasuk di dalamnya bisa juga mengambil kesempatan untuk pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Setelah perjalanan yang tidak mudah itu, tentu kita juga harus menyeimbangkan potensi kita. Bukan hanya sekedar prestasi di akademik dan organisasi, tapi kita juga menyeimbangkan potensi ruhiyah kita, kedisiplinan, keimanan yang mantap, maka kita bisa menghadapi masa depan lebih baik lagi. Kembali ke cerita yang tadi saya sampaikan, di akhir kelulusan saya di IPB, saya menempuh pendidikan tepat 4 tahun di jurusan kimia FMIPA. Di akhir sebelum wisuda, saya berproses ta'aruf bersama suami saya dan menikah 3 hari setelah wisuda. Kemudian setelah menggenapkan agama saya punya visi misi bersama suami untuk bisa melanjutkan bersama pendidikan di jenjang selanjutnya. Kita sepakat keluar dari zona nyaman dan alhamdulillah Allah mengabulkan untuk bisa studi bersama di luar negeri, di satu kampus, di negara Asia Timur, di National Chie University. Banyak rintangan yang dihadapi, namun saya selalu percaya dengan tekad yang kuat dan doa dari ibu terutama, itu bisa membuka jalan-jalan yang Allah berikan. Dan kita senantiasa berdoa di waktu-waktu mustajab, di sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu turun hujan, di waktu-waktu perjalanan, dan kita memaknai setiap waktu yang kita lalui adalah waktu-waktu mustajab untuk bisa kita minta kepada Allah atas takdir-takdir terbaik kita. Maka kita lengkapi takdir tersebut dengan doa, dilengkapi untuk perjalanan kita, minta kita dibimbing oleh Allah untuk kebaikan selama-lamanya. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi jika kalian, anak-anakku semua, bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Anak-anakku yang hebat, saya juga ingin mengingatkan kalian tentang sosok inspiratif lainnya, yaitu Bapak B.J. Habibie. Beliau contoh nyata bahwa kerja keras, dan ketekunan bisa membawa kesuksesan luar biasa. Sejak muda, B.J. Habibie menunjukkan kecintaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan tekad yang kuat, beliau menempuh pendidikan di Jerman dan menjadi ahli di bidang teknologi pesawat terbang. Berkat prestasinya, beliau tidak hanya diakui di Indonesia, tapi juga di dunia. Hingga akhirnya beliau menjadi Presiden Indonesia yang ketiga. Dari kisah B.J. Habibie tersebut, kita bisa belajar bahwa kecerdasan harus dibarengi dengan akhlak yang baik dan semangat pantang menyerah. Saya berharap teman-teman semua bisa meneladani semangat belajar beliau dan berani bermimpi besar, serta berbagai karakter positif yang beliau contohkan. Saya juga ingin berbagi, apapun takdir yang teman-teman
miliki, teman-teman dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu sebagai sebuah hal positif yang akan jadi bekal masa depan teman-teman. Saya yang berdiri di sini, S1, S2 saya eksak di bidang kimia. Namun Allah takdirkan sebagai politisi saat ini. Bekal itu menjadikan kita memperluas tantangan dan juga upaya kita berbakti kepada masyarakat. Sehingga kemampuan komunikasi harus terus ditingkatkan. Kemampuan memikirkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat harus terus dikembangkan. Dan juga tak lupa beli jambu biji. Jadilah anak kebanggaan orang tua, berprestasi dan berjaya hingga masa depan nanti. Sekian pidato dari saya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan saya di kesempatan kali ini minta memohon untuk terus doakan saya dalam menjalankan amanah, karena berjuang di medan politik itu ibarat jalan di medan yang licin. Kalau nggak kepleset, ya terpleset. Sehingga yang bisa mengokohkan kita adalah Allah dan juga doa-doa dari semua. Mohon doakan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.